Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang beberapa latihan soal berdasarkan kisi-kisi PTS semester 1 tentang himpunan. Soal yang pertama, berikut ini yang merupakan himpunan adalah A. Kumpulan danau yang luas, B. Kumpulan parfum yang wangi, C. Kumpulan hewan yang besar, D. Kumpulan hewan unggas. Kita bisa lihat keempat pilihan ini. Yang A, kumpulan danau yang luas. Kita tidak bisa menyebutkan secara jelas danau yang luas itu yang luasnya seberapa. Begitu juga yang B, kumpulan parfum yang wangi. Yang wanginya seberapa? Karena pendapat orang masing-masing berbeda. Begitu juga yang C, kumpulan hewan yang besar. Mungkin gajah termasuk hewan yang besar, tapi mungkin ada lagi yang lebih besar. Jadi jawaban yang tepat adalah D, kumpulan hewan unggas. Karena kita bisa menyebutkan anggota dari kumpulan ini. Soal berikutnya, perhatikan baik-baik. Q sama dengan Y sedemikian sehingga min 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari 4, Y anggota bilangan bulat. Maka himpunan Q adalah, ini adalah cara penyajian himpunan dengan notasi himpunan. Untuk menentukan anggota dari Q, kita lihat prasyaratnya, kita lihat syaratnya. Min 2 kurang dari sama dengan Y, kurang dari 4, Y-nya bilangan bulat. Artinya bilangan bulat di antara min 2 dengan 4. Tapi karena di dekat angka min 2 itu ada tanda kurang dari sama dengan ini, maka min 2-nya diikut sertakan. Sedangkan di dekat angka 4 hanya ada tanda kurang dari, tidak ada tanda sama dengan di bawahnya. Maka anggota Q adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Soal berikutnya, disajikan sebuah diagram Venn. Kita akan menentukan mana yang termasuk irisan, mana yang termasuk gabungan, mana yang termasuk anggota A saja, mana yang termasuk anggota B saja, dan mana yang tidak termasuk gabungan dari A dan B. A irisan B. A irisan B berarti yang masuk anggota A sekaligus masuk anggota B, yaitu E dan F. Karena E dan F termasuk anggota A, juga termasuk anggota B. Kita tulis E, F. Kemudian A gabungan B artinya semua anggota A, semua anggota B digabung. C, D, E, F, G, H, I. Kemudian yang bukan gabungan dari A maupun B. Bukan A maupun B, berarti ada di luar. A gabungan B komplement, karena komplement itu kan artinya yang bukan. A, B, J, dan K.
Kemudian jika kita menginginkan yang A saja, yang ini, berarti A kurangi B itu berarti anggota A yang tidak menjadi anggota B, yaitu C dan D, atau bisa dikatakan anggota A saja, berarti C dan D. Sedangkan anggota B saja atau anggota B yang tidak menjadi anggota A, yaitu G, H, dan E. Sedangkan anggota himpunan semestanya berarti semua anggota pada himpunan semesta yang ada di kotak ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Masih gambar yang sama. Kalau tadi kita menentukan masing-masing anggota dari himpunan, untuk saat ini kita akan menentukan banyaknya dari anggota himpunan yang tadi sudah kita sebutkan. Untuk menuliskannya, N, A, irisan B, tadi yang ini ya, E dan F, berarti ada 2. NA gabungan B, jumlah anggota dari A digabung dengan B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Banyaknya anggota yang bukan A maupun B, berarti yang tidak tergabung A maupun B, ada di luar lingkaran AB, 1, 2, 3, 4, ada 4. Banyaknya anggota A saja atau penulisannya A kurangi B, ada 2. Banyaknya anggota B saja atau NB kurangi A, ada 1, 2, 3, ada 3. Dan banyaknya anggota A-nya yang ada di dalam lingkaran A, ada 1, 2, 3, 4. Banyaknya anggota yang ada di lingkaran B, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Dan banyaknya anggota S yang ada di dalam kotak semestanya, berarti semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Soal berikutnya tentang himpunan bagian. Diketahui himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga 5 kurang dari X kurang dari 10, X anggota himpunan bilangan bulat. Banyaknya himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota adalah titik-titik. Ada 2 cara kita bisa menuliskan himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota, atau kita juga bisa menggunakan segitiga Pascal. Karena anggota A antara 5 dan 10, di sini kurang darinya tidak ada tanda sama dengan, di dekat angka 10 juga tidak ada tanda sama dengan, artinya 5 dan 10 tidak termasuk anggota A. Setelah angka 5 ada angka 6, 7, 8, 9, karena 10-nya tidak ikut. Ternyata himpunan A memiliki 4 anggota. Karena yang ditanya adalah banyaknya himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota, kita bisa tuliskan satu persatu ya. Himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota, 6, 7, 6, 8, 6, 9, 7, 8, 7, 9,
8, 9. Kita hitung totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N, P, A yang memiliki 2 anggota jumlahnya ada 6. Soal berikutnya, dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar bola voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Yang ditanyakan adalah yang pertama, gambar situasi tersebut dalam diagram Venn. Yang kedua, banyaknya siswa dalam kelas tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan memisalkan yang gemar sepak bola, kita misalkan himpunan A. Yang gemar bola voli, himpunan B. Yang gemar keduanya berarti suka A maupun B, A irisan B. Dan yang tidak gemar keduanya berarti A gabungan B komplement. Dari soal tadi, kita tulis dulu apa yang diketahui. Banyaknya siswa yang gemar sepak bola ditulis NA atau banyaknya anggota himpunan A. Banyaknya siswa yang gemar bola voli ditulis NB atau banyaknya anggota himpunan B sama dengan 12. Banyaknya siswa yang gemar keduanya, karena ada di A maupun B, maka kita pakai irisan. NA irisan B sama dengan 5. Banyaknya siswa yang tidak gemar keduanya, karena tidak ada di himpunan A maupun B, maka kita tulis NA gabungan B komplement sama dengan 2. Setelah itu baru kita gambar diagram Venn-nya. Dari yang diketahui tadi, NA sama dengan 20, NB 12, NA irisan B 5, NA gabungan B komplement sama dengan 2. Karena kita akan membuat diagram Venn, maka kita gambar dulu persegi panjangnya atau kotaknya. Kemudian karena ada 2 himpunan di dalam persegi panjang, yaitu himpunan A dan B, maka kita akan membuat 2 lingkaran. Kemudian kita lihat yang diketahui selain NA dan NB. Di sini ada irisan. Karena himpunan A dan B itu beririsan, maka kita buat lingkarannya itu juga yang beririsan atau berpotongan. Ini himpunan A, ini himpunan B. Kemudian karena yang ditanyakan adalah jumlahnya, jadi yang kita masukkan dulu adalah irisannya ya. Ada angka 5 di sini, tapi kita tidak pakai tanda noktah tebal di depan angka 5 karena angka 5 di sini menunjukkan jumlah, bukan menunjukkan per anggota. Kemudian baru kita isi sisa dari lingkaran A. Sudah masuk 5. Jumlah total dari anggota A ada 20. Sudah masuk 5, berarti sisanya ada 20 kurangi 5, yaitu 15. Setelah itu kita isi lingkaran yang B. Sudah masuk 5, maka sisanya 12 kurangi 5 sama dengan 7. Setelah itu dalam lingkaran sudah kita masukkan semua. Karena 2 ini tidak masuk A maupun B, maka 2 terletak di luar lingkaran A maupun B. Oh ya, jangan lupa ketika menggambar diagram Venn kita tulis angka S di pojok kiri atas, menunjukkan bahwa persegi panjang ini adalah himpunan semestanya.
Ini yang A sudah terjawab, ini gambar diagram Venn-nya seperti ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, jumlah seluruh anggota dalam kelas tersebut, atau jumlah atau banyaknya siswa dalam kelas tersebut. Berarti yang kita cari adalah NS, banyaknya anggota dari himpunan S atau banyaknya siswanya. Kita bisa lihat, kita jumlahkan dari angka-angka yang sudah tertera dalam diagram Venn. 15 tambah 5 tambah 7 tambah 2. 15 tambah 5 hasilnya 20, ditambah 7 hasilnya 27, ditambah 2, maka totalnya 29 siswa.